Kalau kemarin peristiwa terjadinya sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal, itu silakan aja menurut mereka itu apakah tradisi dan lain sebagainya, dipandang dari sudut agama, dipandang daripada sudut kelayakan, atau dipandang dari sudut hukum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu kalau diambil dari kitab undang-undang KUHP atau KUHAP tuh ada kata di sana. Nah ini yang makin blunder. Jadi perlu saya sampaikan di sini ya. Di dalam sumpah terhadap kasus apapun yang bermuatan hukum di pengadilan, yang berlaku itu cuma satu. Pada saat hakim untuk meminta sumpah kepada apakah itu saksi, ahli, terdakwa dan lain sebagainya, cuma satu. Apakah saudara bersedia disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing? Artinya bahwa tentunya akan bertujuan disumpah atas nama yang Maha Kuasa. Berdasarkan nama Allah, nama Tuhan. Kalau di Muslim dikatakan demi Allah saya bersumpah. Kalau di Kristen dikatakan demi Tuhan. Jadi nggak ada demi sumpah pocong. Jadi jangan dibikin aneh-aneh gitu loh. Nah saya nggak tahu nih, kok ada pengacara yang menghadiri sumpah pocong seolah-olah itu jadi sah, jadi bisa dibawa ke pengadilan. Ini Indonesia mau jadi apa? Jadi saya luruskan aja permasalahan sampai berapi-api mengatakan bahwa ini tidak sah, tidak sah. Ya sumpah aja nanti di pengadilan kalau memang kamu seorang pengacara yang benar. Jadi nggak ada dalam kitab KUHAP tuh, nggak ada itu. Nggak ada di dalam ketentuan di pengadilan dan peradilan tuh nggak ada. Ya perlu saya tambah sekali lagi, itu silakan aja. Mungkin itu tradisi kedaerahan itu saya tidak mau ikut campur tentang masalah itu. Ya, saya harus bisa meluruskan, membedakan, kemudian memilah-milah mana yang berlandaskan aturan hukum, mana yang disahkan secara hukum dan undang-undang, mana hanya sebagai tradisi. Ya. Kalau tradisi dikatakan bahwa di satu daerah ada berlaku sumpah pocong, nah cuma saya bertanya, dia bersumpah pocong, katanya kita tidak boleh menduakan Allah, kan begitu? Loh sekarang kalau sumpah pocong itu menduakan Allah nggak? Saya bertanya sekarang kepada kita semua, kalau kita memang umat beragama, masa percaya dengan pocong, kok disumpah pocong yang disumpah, kalau seandainya kau mati seperti pocong itu gimana? Nggak, saya juga nggak ngerti juga, aksioma mana yang diambil. Nah kalau kita memang betul-betul umat yang beriman, umat yang beragama, yang hanya percaya kepada kekuatan daripada yang Maha Kuasa, ya sudahlah itu yang kita anut. Kalau di negara kita itu hanya itu yang berlaku, nggak ada berlaku hal-hal yang lain. Kira-kira gitu, rekan-rekan media. Pak terkait itu Rudiana nggak datang. Yang membela diri itu siapa? Ibtu Rudiana kalau dia berani bersumpah pocong itu. Kalau Ibtu Rudiana berani bersumpah pocong, berarti itu polisi goblok. Polisi tolol namanya, saya sampaikan langsung. Mana ada di aturan institusi Polri itu harus ada sumpah pocong? Nggak ada. Jadi kalau kemarin dia kelepasan ngomong tuh saya berani sumpah pocong 7 turunan, sangat amat saya sesalkan seorang abdi negara terpancing, tergiring untuk mengucapkan kata-kata tersebut yang seharusnya tidak dia lakukan. Pada saat dia jadi polisi, tidak ada berdasarkan sumpah pocong, ada sumpah jabatan kita. Sebagai abdi negara, berarti sumpah berdasarkan berlandaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Cuma itu loh kira-kira. Ketidakhadiran Ibtu Rudiana artinya itu normal-normal saja dengan dia membantah atau memang menyanggah atau seperti apa sih Pak dengan dia tidak hadir? Baik, jadi ketidakhadiran daripada Ibtu Rudiana itu betul dan harus seperti itu. Mungkin dia sudah ditegur oleh pimpinannya dengan mengucapkan kata-kata itu yang saya katakan tadi. Alangkah tololnya kamu seorang perwira berani mengucapkan di media sumpah pocong. Mendapatlah teguran dari institusi itu. Kamu melakukan hal-hal yang sangat blunder. Makanya perintah pimpinan nggak boleh. Makanya dia tidak hadir bukan gara-gara takut, bukan. Bukan gara-gara takut dia menghadiri sumpah pocong, enggak.
Tapi dia menyadari bahwa sumpah pocong itu ternyata salah berdasarkan keimanan, berdasarkan ketuhanan, berdasarkan undang-undang yang diatur oleh negara Republik Indonesia yang sah. Kira-kira gitu ya. Pak, terkait tanggapan Rasman juga disebut sumpah pocong itu percuma, nggak akan bisa membuktikan Saka Tatal itu nggak bersalah. Betul. Jadi apa yang dikatakan Rasman itu betul. Bahwa sumpah pocong itu tidak ada aturannya dalam pengadilan, tidak ada aturannya dalam undang-undang. Jadi saat ini Rasman Nasution mengucapkan kata-kata itu betul. Ya, saya hanya menyebutkan pada substansi-substansinya mana yang betul, saya katakan betul. Pada saat Rasman mengatakan demikian, itu betul, memang seperti itu. Tidak berlaku di pengadilan sumpah pocong. Mau kau bawa dengan model apapun nggak akan berlaku. Karena nanti di pengadilan akan ada sumpah yang sudah diatur dan di hadapan hakim. Kira-kira begitu ya. Pak, Pan sebelumnya Ibtu Rudiana menyatakan siap melakukan untuk sumpah pocong. Nah kemarin kan tidak hadir. Apakah dia merusak nama institusi Polri ini, Pak? Bukan merusak nama institusi Polri. Justru kalau dia hadir merusak. Berarti institusi Polri mengamini pengertian daripada sumpah pocong. Jadi kalau ada Polri atau purnawirawan Polri mengamini atau mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja supaya menguatkan bahwa tidak ada aturan lain lagi sehingga dia berani sumpah pocong, itu ya mohon maaf aja polisi yang nggak punya aturan undang-undang itu. Entah siapa pun polisinya itu, entah siapa purnawirawan saya nggak tahu juga tuh. Tapi udah salah, dia sudah blunder ngikuti aturan giringan daripada media itu. Nah kalau Ibtu Rudiana mengatakan tuh tadinya dia siap untuk sumpah pocong, saya udah katakan tadi dia tolol. Goblok, saya katakan goblok aja. Kalau seorang perwira kok berani kayak gitu? Kenapa terpancing? Kenapa tergiring? Walaupun itu betul anak dia, tapi jangan tergiring. Tapi pada saat dia hadir, saat dia tidak hadir, itu berarti dia sudah menyadari kelemahan dan kesalahan dia. Jadi bukan merusak institusi Polri, justru menjaga marwah Polri. Karena Polri tidak pernah mengaturkan istilah sumpah pocong. Kita berpaku pada ketentuan peraturan undang-undang yang diciptakan oleh negara Republik Indonesia, mengacu kepada KUHP, mengacu kepada KUHP dan undang-undang yang lain. Tidak ada sumpah-sumpah yang lain. Cuma itu aja kira-kira ya. Tapi sampai dipraktekkan itu suatu hal yang seperti apa sih, Pak? Maksudnya? Ya, Saka Tatal sampai sumpah pocong dibalut dengan kain putih, terus ya seperti mayit gitu, dan dia bersumpah sambil menyebutkan dengan apa yang diperintahkan orang lain untuk mengucap ulang gitu. Saka Tatalnya maksudnya? Iya. Ya silakan aja lah, saya nggak mau berbicara Saka Tatal tuh kalau dia melakukan, dia tuh punya iman apa saya juga nggak tahu lah. Tapi tidak berlaku di Republik Indonesia. Kan saya bilang ada tradisi kedaerahan yang melakukan hal tersebut, tapi tidak bisa masuk dalam barikade undang-undang karena tidak ada diatur, dianut dalam undang-undang kita tentang sumpah pocong. Jadi jangan ngarang-ngarang nih, kalau ada pemerhati hukum ikut-ikutan itu, ya nggak ngerti saya. Dia belajarnya di mana? Di fakultas hukum mana dia belajar itu? Saya juga nggak tahu tuh. Coba dia buka tuh KUHP, dibuka tuh KUHP, dibuka undang-undang yang lain yang mengikat. Ada nggak di situ disebutkan diatur oleh sumpah pocong atau mengikuti sumpah pocong atau sumpah pocong berlaku? Nggak ada. Nah sekarang kok sudah jadi sarjana hukum kok jadi ngawur, kok ngikut-ngikuti sumpah pocong? Harusnya dia harus meluruskan masalah itu. Karena itu tradisi kedaerahan. Menurut orang, saya berani keras mengatakan kayak gini ya, saya nggak ngerti tuh, ya. Itu ciptaan manusia, apa namanya pocong-pocong itu. Nanti kuntilanak kan ciptaan manusia. Nanti besok-besok sumpah kuntilanak. Gimana tuh? Kenapa? Sudah tradisi, hancurlah negara kita kan. Nanti kalau sempat dibawa ke negara lain tuh, diketawain kita nanti. Loh di Indonesia ada sumpah kuntilanak, sumpah pocong, sumpah genderuwo, macam-macam nih. Kalau sehat kita jangan tergiring supaya kelihatan kita hebat dilihat orang, mengamini aja masalah kayak gitu, berapi-api lagi. Gitu kira-kira ya. Pak, kembali ke munculan Ibtu Rudiana, Pak. Kan dia baru-baru muncul setelah 8 tahun ini, Pak. Itu bisa dikatakan terlambat nggak sih, Pak? Maksudnya muncul setelah 8 tahun gimana? Kemunculan dia pas kemarin press con gitu dengan statement sumpah pocong itu. Kan saya udah ngomong di awal tadi bahwa dia blunder. Satu. Kemunculan setelah 8 tahun itu di polisi ataupun di institusi TNI Polri itu ada aturan main ya. Ada aturan main, kita muncul di publik harus seizin pimpinan.
tidak bisa sembarangan. Kalau dia mau menyuarakan suatu pendapat atau gambaran atau suara hati, ada humas. Kecuali kalau muncul kemarin sudah ada izin daripada pimpinan Polri, apakah di satuan terbawah sampai ke tingkat atas Kapolri mengatakan silakan kamu muncul, tapi ikuti aturan main. Itu mungkin diperbolehkan. Sepanjang tidak ada izin, dia telah melanggar etika prosedur daripada Polri. Dia kena di kode etik. Kenapa? Kita punya kode etik tersendiri. Jadi mohon juga kepada masyarakat, jangan memaksa Ibtu Rudiana muncul ke permukaan, karena kita adalah institusi yang mempunyai tatanan, mempunyai aturan hukum, mempunyai etika prosedur. Jadi nggak bisa sembarangan. Bukan berarti dia takut, bukan. Kecuali kalau kemarin dia sudah izin, ya. Saya kan berkali-kali bilang, seizin pimpinan Polri, baik dari satuan terbawah maupun ke atas. Kalau mau menyuarakan pendapat, dia seharusnya melalui Humas Polri. Kan ada Humas Polri kita. Kalau dia mau melakukan suatu istilahnya pembelaan diri terhadap apa yang dia hadapi atau orang lain, dia ada divisi hukum, bidang hukum yang ada di tingkat Mabes maupun tingkat Polda. Ke situ disalurkan. Tapi kalau ada pun pengacara umum yang ikut di dalamnya, itu diperbolehkan sepanjang seizin daripada institusi Polri. Itu dinamakan substitusi. Ya. Ini harus saya jelaskan kepada rekan-rekan, dan rekan-rekan biar media ataupun biar netizen atau masyarakat tahu, ini loh tatanan yang benar tuh. Nah, siapapun Polri yang ada di situ, tolong jelaskan nih kepada masyarakat. Ya. Jangan masyarakat jadi berpikir bahwa kita mempunyai kadar yang sama di dalam memberikan suatu pandangan, pendapat, ataupun pembelaan hukum. Sedikit susah, nanti tiba-tiba kalau tidak dipercaya muncul sumpah tuyul. Pada prinsipnya ketika saya katakan kalau tidak salah sudah mengajukan upaya hukum PK terhadap perkara yang menjerat di tahun 2016. Kita harus tunggu juga apa hasil PK-nya. Setahu saya juga kemarin di proses PK diperiksa saksi-saksi dan sebagainya. Mungkin kalau pengadilan itu mengenal sumpah pocong, mungkin di PK itu juga akan keluar sumpah pocong, tapi kan tidak. Artinya begini, tidak perlu